Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya Hana Natalesi Mare-Mare dengan NIM 27025038991 akan memaparkan presentasi untuk mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Judul presentasi ini disesuaikan dengan proposal kelompok kami, yaitu krisis identitas dan tantangan kesehatan mental di era digital, mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif bagi remaja dan dewasa muda. Kemudian ada 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah latar belakang proyek. Kesehatan mental generasi muda kini menjadi salah satu isu global yang berdampak pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu faktor penyebab dan dampak krisis identitas dan kesehatan mental di era digital. Yang ketiga adalah hasil temuan, data dan fakta yang mengenai isu kesehatan mental pada pekerjaan dan ekonomi. Yang keempat ada solusi dari permasalahan tersebut, yaitu strategi untuk mendukung lingkungan yang peduli pada kesehatan mental. Yang kelima ada kesimpulan di mana pentingnya peran semua pihak dalam mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di era digital yang ramah akan kesehatan mental. Kemudian yang terakhir adalah refleksi pribadi saya sendiri yang mengenai pembelajaran dan pandangan dari analisis di isu ini. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang. Sekarang ini kita sedang menghadapi tantangan besar di kalangan remaja dan dewasa muda, yaitu meningkatnya krisis identitas dan masalah kesehatan mental. Hal ini bukan hanya persoalan pribadi kita saja, tetapi juga punya dampak langsung ke hal-hal besar, misalnya kesiapan mereka masuk dunia kerja, produktivitas, dan ekonomi negara. Makanya, jika kita hubungkan poin SDGs ke-8 ini, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, jelas banget bahwa kesehatan mental ini jadi bagian yang penting. Nah, bagaimana cara mendukungnya? Caranya bisa lewat perubahan sistem pendidikan biar lebih mendukung, menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah kesehatan mental, dan juga memanfaatkan teknologi supaya akses layanan psikologi jadi lebih mudah, terjangkau, dan juga berkelanjutan untuk semua orang. Baik, untuk slide selanjutnya adalah rumusan masalah yang telah kelompok kami buat dalam proposal, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja dan dewasa muda di era digital, khususnya yang berkaitan dengan tekanan akademik, media sosial, serta krisis identitas yang dapat menghambat kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja. Yang kedua adalah bagaimana tekanan psikologis yang dialami remaja dan dewasa muda mempengaruhi perkembangan emosional dan kemampuan mereka dalam mencapai produktivitas serta kesiapan menuju pekerjaan yang layak. Yang ketiga adalah apa saja upaya strategis yang dapat dilakukan oleh individu, institusi pendidikan, dan juga pemerintah untuk mencegah serta menangani gangguan mental demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi generasi muda. Slide selanjutnya adalah temuan yang didapat. Yang pertama, lebih dari 14% remaja di dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Angka ini akan meningkat terus-menerus seiring penetrasi digital. Yang kedua adalah kesehatan mental yang rapuh menurunkan motivasi dan kapasitas kognitif, sehingga menjadi hambatan dalam mengembangkan keterampilan kerja, termasuk keterampilan digital. Lalu yang ketiga, pandemi, khususnya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan performa belajar dan employability mahasiswa di Asia. Yang keempat, tekanan akademik itu ada. Contohnya dari keluarga, teman, sebaya, atau IPK yang didapat dari perkuliahan. Nah, cara memandang tekanan ini berbeda-beda dari setiap orang dan juga mempengaruhi kesejahteraan mentalnya berbeda-beda. Ada yang susah untuk sembuh dari tekanan tersebut, ada yang gampang untuk keluar dari tekanan tersebut. Yang kelima adalah ketidakpastian karir awal itu wajar di awal kuliah, sehingga butuh waktu untuk adaptasi dengan bidang studi masing-masing. Yang keenam, ada media sosial bernama LinkedIn yang biasanya untuk share portofolio kerjaan atau prestasi. Nah, itu bisa menimbulkan tekanan bagi sebagian mahasiswa atau orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Tetapi bisa juga dijadikan positif, motivasi yang positif jika kita sikapi dengan benar. Kemudian ada solusi dari permasalahan yang telah terjadi. Di sini saya ambil 5, yaitu pertama, perluasan akses layanan konseling dan kesehatan mental, baik offline maupun berbasis teknologi. Yang kedua adalah integrasi pendidikan kesehatan mental, literasi digital, dan life skills dalam kurikulum. Yang ketiga adalah penguatan peran kampus, organisasi mahasiswa, dan komunitas sebagai ruang dukungan sosial. Yang keempat, ada kampanye pemanfaatan media sosial secara sehat dan positif. Yang kelima, ada kebijakan publik dan perusahaan menerima kesehatan mental. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Bisa dilihat kalau era digital sekarang ini punya 2 sisi, yaitu sisi yang punya peluang positif untuk kita, dan juga sisi lain yang bisa membuat remaja atau dewasa muda itu lebih rentan terhadap krisis dan masalah mental, sehingga akhirnya berpengaruh kepada motivasi, kemampuan berpikir, bahkan kesiapan mereka untuk masuk dunia kerja. Oleh karena itu,
Jika hal ini tidak ditangani, dampaknya itu bisa makin luas, terutama memperlebar kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Nah, makanya penting untuk kita untuk mendapat dukungan dari keluarga, pendidikan, komunitas, sampai kebijakan publik supaya generasi muda ini punya ketahanan mental, keterampilan yang relevan, dan juga bekerja di lingkungan yang sehat. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendukung tercapainya SDGs poin ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kemudian kita masuk kepada refleksi pribadi. Berdasarkan pengalaman saya sebagai mahasiswa, tekanan akademik maupun karir itu memang jelas terasa adanya. Namun saya sadar bahwa cara kita memandang tekanan tersebut itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Misalnya pada awal-awal masa perkuliahan, kebingungan dalam menentukan arah karir itu adalah sesuatu yang wajar, mengingat banyak bidang studi yang tersedia dan sangat beragam. Kemudian, dari wawancara saya dengan narasumber yang merupakan siswa akhir di Universitas Indonesia, mereka itu mempunyai layanan konseling kampus, yaitu Makara UI, yang sangat membantu, tapi perlu sosialisasi yang lebih gencar lagi agar merata semua siswa yang butuh pertolongan dari tentang psikologis mereka bisa langsung ke Makara UI. Nah, kemudian ada media sosial seperti LinkedIn yang bisa menimbulkan tekanan. Mengapa menimbulkan tekanan? Karena beberapa orang itu menganggap bahwa pencapaian-pencapaian orang lain itu bisa menimbulkan keirian atau juga tekanan bagi mereka, bagaimana supaya mereka itu bisa mencapai seperti orang lain, sehingga mereka merasa tertekan dan juga dipaksa untuk maju, padahal orang itu mempunyai pace masing-masing. Nah, tapi di sisi lain itu lingkungan itu sebenarnya bisa jadi sumber motivasi jika kita sikapi dengan positif. Kemudian pesan penting yang dapat saya tarik adalah untuk tetap bersemangat, terus mengeksplorasi diri dan menjaga keseimbangan antara kerja keras dan juga istirahat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.